Halo, ketemu lagi dengan Eksakta Channel. Kali ini kita akan membahas soal ujian nasional kimia tahun 2019. Soal nomor 1. Perhatikan gambar dan beberapa pernyataan tentang model atom berikut. Pasangan pernyataan yang benar tentang kelemahan model atom tersebut adalah titik-titik. Gambar ini merupakan gambar untuk model atom Niels Bohr. Gambar model atom Niels Bohr ini sangat tepat untuk menjelaskan spektra atau spektrum atom hidrogen, juga menjelaskan tingkat-tingkat energi atom hidrogen. Tetapi kelemahan model atom tersebut adalah tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom, juga tidak dapat menerangkan struktur atom berelektron banyak. Jadi kelemahan model atom Niels Bohr adalah pasangan nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2, massa rata-rata satu atom P adalah 6,64 kali 10 pangkat min 23 gram. Sedangkan massa satu atom karbon C12 adalah 1,992 kali 10 pangkat min 23 gram. Massa atom relatif untuk unsur P adalah titik-titik. Massa atom relatif suatu unsur, kalau di sini adalah unsur P, didefinisikan sebagai massa rata-rata dari suatu atom P. Jadi massa P disingkat aja, jadi massa rata-rata satu atom P dibagi 1/12 kali massa atom karbon C12. Tinggal disubstitusi. Sekarang massa P-nya adalah 6,64 kali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 kali massa atom karbon 12-nya adalah yang ini, yaitu 1,992 kali 10 pangkat min 23. Jadi yang benar di sini jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan hubungan notasi unsur, konfigurasi elektron, dan letaknya dalam tabel periodik unsur berikut. Data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh notasi unsur titik-titik. Suatu unsur misalkan dinotasikan unsur X dengan nomor atomnya Z dan nomor massanya A, maka jumlah proton yang dikandung oleh unsur tersebut adalah sama dengan nomor atomnya. Sedangkan jumlah elektron ini akan sama dengan nomor atomnya seandainya atom tersebut netral atau tidak bermuatan. Sedangkan jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurangi nomor atomnya. Sekarang cek untuk unsur K. Unsur K di sini nomor atomnya 35 dan nomor massanya 80. Di sini jumlah protonnya disebutkan 80. Salah. Seharusnya jumlah protonnya adalah 35 sama dengan nomor atomnya. Jumlah neutronnya 80 dikurangi 35 atau 45. Ini benar. Kemudian berikutnya unsur L, jumlah protonnya 12, benar. Jumlah neutronnya 24, salah. Harusnya 24 dikurangi 12. Jadi harusnya 12. Kemudian unsur M, jumlah protonnya 65, salah. Harusnya 30 sama dengan nomor atomnya. Jumlah neutronnya 30, salah. Harusnya 65 dikurangi 30 atau 35. Selanjutnya unsur N, nomor atomnya 18, nomor massanya 40. Jumlah protonnya 18, ini benar, sama dengan nomor atomnya. Kemudian jumlah neutronnya 22 juga benar, berasal dari 40 dikurangi 18. Berarti karena ini dua-duanya benar, cek ke diagram orbita dan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dilihat dari nomor atomnya dulu. Jadi nomor atomnya 18 ini sama dengan banyak elektronnya. Berarti konfigurasi elektronnya sebelumnya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Berikutnya 3s2, 3p6, benar. Yang ini 1s2, 2s2, 2p6 adalah milik konfigurasi elektron untuk
atom neon. Kemudian golongan dari unsur N dilihat dari jumlah elektron kulit terluar. Di sini kulit terluarnya adalah kulit ketiga yang nomor kulitnya 3. Jumlah elektron kulit terluar atau elektron valensinya tinggal dijumlahkan 2 tambah 6 8. Berarti letak golongannya adalah 8A. Ini unsur A karena berakhir pada subkulit P. Berikutnya periode itu dilihat dari nomor kulit terbesar. Di sini nomor kulit terbesarnya 3. Berarti periodenya adalah periode 3. Benar. Jadi yang benar semuanya adalah unsur N. Jawabannya adalah D. Sedangkan unsur O di sini nomor atomnya 16, nomor masanya 32, jumlah protonnya 32, salah. Harusnya 16. Kemudian neutronnya benar, yaitu 32 dikurangi 16. Jadi yang benar semua adalah unsur N. Soal nomor 4, unsur Y termasuk unsur transisi dan memiliki notasi Y2452. Konfigurasi elektron unsur Y pada keadaan dasar adalah titik-titik. Untuk menentukan konfigurasi elektron, gunakan aturan berikut. Dimulai dari 1s2, 2s2, dan seterusnya. Jadi urutan disesuaikan dengan arah panah. Konfigurasi elektron unsur Y yang memiliki nomor atom 24 berarti jumlah elektronnya karena ini netral sama dengan nomor atomnya yaitu 24. Jadi konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini baru 20 berarti tinggal 3D-nya 4. Nah, karena berakhir pada subkulit D untuk unsur transisi, subkulit D itu cenderung penuh atau setengah penuh. Karena kalau konfigurasi elektron penuh atau setengah penuh, konfigurasi elektronnya lebih stabil. Sehingga kalau konfigurasi elektronnya berakhir pada D4, maka ini jadi berubah, yaitu menjadi setengah penuh, D5. Sedangkan satu elektron lagi diambil dari subkulit S, sehingga 4S ini berkurang 1, yang asalnya 4S2 menjadi 4S1. Tetapi misalkan kalau 3D-nya berakhir 3D3, di sininya 4S2 3D3, maka tidak berubah menjadi 3D5 4S0. Jadi ini berubah kalau 3D4 atau 3D9. Kalau 3D9 menjadi D-nya 10, kemudian S-nya 1. Jadi konfigurasi elektron yang benar untuk unsur Y adalah yang B. Soal nomor 5, proses industri pembuatan amonia dapat dibuat dari reaksi antara gas nitrogen dan hidrogen dengan persamaan reaksi berikut. Reaksi berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan katalisator serbuk besi dicampur dengan aluminium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, dan kalium oksida. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi pada tekanan dan suhu yang sama ternyata 1:3 dan 2. Berdasarkan wacana tersebut, hukum kimia yang berlaku adalah titik-titik. Dari kalimat perbandingan volume gas-gas bereaksi dan hasil reaksi pada suhu dan tekanan yang sama ternyata menghasilkan bilangan bulat sederhana ini, yaitu 1:3/2, merupakan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Perbandingan 1:3:2 merupakan koefisien reaksi setara dari reaksi kimia berikut. Jadi koefisien nitrogennya 1, hidrogennya yaitu 3, dan amonianya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sedangkan hukum Dalton merupakan hukum perbandingan berganda. Sedangkan hukum Avogadro adalah apabila ada dua buah gas yang mempunyai volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Sedangkan hukum Laplace adalah hukum kekekalan massa dan hukum Prost merupakan hukum perbandingan tetap.
Soal nomor 6, larutan asam nitrat pekat, massa molekul relatifnya 63, tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 16,43 molar. Bila massa jenis larutan asam nitrat pekat yang tertera pada kemasannya adalah 1,643 gram per mililiter, kadar atau persen massa asam nitrat dalam larutan tersebut adalah titik-titik. Dari soal disebutkan massa molekul relatif asam nitrat pekatnya 63, kemudian molaritasnya adalah 16,43 molar. Selanjutnya adalah massa jenisnya, yaitu 1,643 gram per mililiter. Yang ditanyakan adalah persen massa dari asam nitrat pekatnya. Misal, dari larutan tersebut diambil sebanyak 100 ml. Maka banyaknya mol asam nitratnya adalah molaritas dikalikan volume, yaitu 16,43 dikalikan 100 ml. Karena ini volumenya mililiter, maka satuan molnya adalah milimol. Kalau diubah ke dalam mol, berarti harus dibagi 1000. Jadi 16,43 kali 100 dibagi 1000, yaitu 1,643 mol. Nah, selanjutnya kita hitung massa dari asam nitrat murninya, yaitu mol dikalikan mr. Karena ini molnya juga adalah mol asam nitrat murninya. Nah, tinggal substitusikan molnya, yaitu 1,643, massa molekul relatifnya 63. Di sini massanya satuannya adalah gram. Nah, untuk menghitung persen massa, selanjutnya kita perlu tahu massa dari larutan asam nitrat pekat tersebut. Sedangkan ini massa dari asam nitrat murninya. Nah, untuk menghitung dari massa larutan, karena di sini ada massa jenis larutan, yaitu 1,643 gram per mililiter, berarti massa larutan itu tinggal massa jenis dikalikan volume. Jadi diperoleh 1,643 dikali 100 mililiter. Karena ini gram per mililiter dikali mililiter, berarti satuannya ini udah gram. Jadi satuannya adalah gram. Jadi persen massa dari asam nitratnya adalah massa dari asam nitrat murni dibagi massa larutan asam nitrat dikalikan dengan 100%. Nah, sekarang tinggal substitusikan massa asam nitrat murninya, yaitu ini, yaitu 1,643 dikalikan dengan 63 dibagi massa larutannya, yaitu 1,643 dikalikan 100 dikalikan 100%. Sekarang tinggal dihitung. Nah, ada angka 100 di pembilang dan penyebutnya, tinggal dicoret. Kemudian 1,643 juga dibagi 1,643, ini dicoret atau habis. Maka persen massanya diperoleh 63%. Jadi jawaban soal ini adalah D. Sebenarnya dari sini ada rumus langsung untuk mencari persen massa zat di dalam larutan kalau diketahui massa jenisnya, yaitu molaritas dikalikan massa molekul relatif zat tersebut, atau massa atom relatifnya kalau unsur ini. Jadi molaritas kali mr atau molaritas dikalikan AR. Kemudian dibagi dengan massa jenis dikalikan 100%. Nah, massa jenisnya di sini satuannya harus gram per liter, atau boleh juga dalam bentuk kilogram per meter kubik. Nanti kalau menggunakan rumus ini diperoleh nilai yang sama, yaitu 63%. Soal nomor 7, amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus kimia NH4NO3. Senyawa ini utamanya digunakan dalam pertanian sebagai pupuk kaya nitrogen. Produksi industri amonium nitrat secara sederhana sebagai berikut. Reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dan 2,24 liter gas amoniak pada STP menghasilkan massa padatan amonium nitrat sebesar titik-titik. Untuk mencari massa amonium nitrat,
Kita cari dulu mol-mol zat pembentuknya. Yang pertama adalah mol dari asam nitratnya atau HNO3. Mol karena di sini diketahui massa dari asam nitrat, berarti harus massa dibagi massa molekul relatif dari asam nitratnya. Berarti kita cari massa molekul relatif dari asam nitrat atau HNO3, yaitu atom relatif hidrogen sebesar 1 ditambah 1 kali atom relatif nitrogen, yaitu 14 ditambah 3 kali atom relatif oksigen, jadi 3 kali 16 yaitu 48. Sehingga kalau dijumlahkan ini diperoleh 63. Sekarang tinggal disubstitusikan massa asam nitratnya yaitu 12,6 gram dibagi MR-nya 63. Ini diperoleh 0,2 mol. Berikutnya sekarang cari mol gas amonianya. Karena di sini diketahui volume amonia yaitu 2,24 liter pada kondisi STP, sedangkan pada kondisi STP itu setiap mol gas volumenya adalah 22,4 liter. Sehingga mol amonia sekarang adalah 2,24 liter dibagi 22,4 liter per mol. Karena 1 mol pada kondisi STP volumenya adalah 22,4 liter. Ini tinggal dihitung diperoleh 0,1 mol. Dari reaksi kimia ini, reaksi kimianya sudah setara. Sehingga kalau terdapat asam nitratnya 0,2 mol, kemudian amonianya atau gas amonia 0,1 mol, jadi sini harusnya mol. Sedangkan perbandingan koefisien reaksinya semuanya 1. Berarti yang menghasilkan atau yang habis bereaksi adalah amonia karena ini lebih sedikit mol yang tersedianya. Jadi diperoleh amonium nitratnya sama dengan mol amonia, atau ini diperoleh dari koefisien reaksinya 1 per koefisien reaksi amonianya 1 dikalikan mol amonianya, yaitu 0,1 mol, sehingga diperoleh 0,1 mol juga. Sedangkan asam nitrat nanti ada sisanya karena yang bereaksi 0,1 mol juga karena koefisien reaksinya semuanya sama, sehingga reaksinya nanti 0,1 terbentuk 0,1. Asam nitratnya yang sisanya 0,2 kurangi 0,1 yaitu 0,1 mol. Nah, sekarang tinggal mencari massa amonium nitrat. Tetapi cari dulu terlebih dahulu massa molekul relatif dari amonium nitrat atau NH4NO3. Ini akan sama dengan atom relatif nitrogen dikalikan 2 karena ada 2 atom nitrogen. Jadi 2 kali 14 28 ditambah 4 kali atom relatif hidrogen, jadi 4 kali 1 yaitu 4 ditambah 3 kali atom relatif oksigen yaitu 48. Nanti dijumlahkan diperoleh 80. Jadi massa amonium nitratnya atau NH4NO3 ini tinggal dikalikan, yaitu molnya dikalikan dengan MR. Molnya yaitu yang ini 0,1 mol dikalikan dengan MR-nya yaitu 80, sehingga diperoleh 8 gram. Maka jawaban soal nomor 7 ini adalah D. Soal nomor 8, iodium biasanya digunakan dalam larutan beralkohol untuk sterilisasi kulit sebelum dan sesudah tindakan medis. Namun larutan ini tidak lagi direkomendasikan untuk mendisinfeksi luka ringan karena dapat mendorong pembentukan jaringan parut dan memperlama waktu penyembuhan. Saat ini terdapat iodin povidin, sebuah polimer larut air yang mengandung sekitar 10% massa iodium aktif. Konsentrasi iodin tersebut dinyatakan dalam molaritas adalah titik-titik. Diketahui massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan massa atom relatif iodin 127. Dari soal diketahui persen massa dari iodinnya adalah 10%, kemudian massa jenisnya 1 gram per mililiter, serta atom relatif iodinnya adalah 127.
Yang ditanyakan molaritas dari larutan iodin. Dari soal sebelumnya, yaitu soal nomor 6, ada rumus langsung yang menghubungkan antara persen massa dan molaritas, yaitu persen massa sama dengan molaritas dikalikan massa molekul relatif atau massa atom relatif dari unsurnya dibagi massa jenis larutan dikalikan 100%. Nah, karena di sini iodin merupakan unsur, berarti molaritasnya dikali air. Sedangkan kalau senyawa harus molaritas dikali massa molekul relatif. Tinggal substitusikan angka-angkanya. Persen massanya adalah 10%, kemudian molaritasnya diketahui atom relatif iodinnya adalah 127, kemudian dibagi dengan massa jenis larutan, tetapi satuannya harus gram per liter atau kilogram per meter kubik. Di sini satuannya masih gram per mililiter. Sekarang coba rubah ke kilogram per meter kubik, karena gram per mililiter itu sama aja dengan gram per sentimeter kubik. Berarti kalau ke kilogram meter kubik dikali 1000, yaitu 1 kali 1000 jadi 1000 kilogram per meter kubik. Kalau dirubah ke gram per liter juga sama nilainya, yaitu 1000 gram per liter. Substitusikan angkanya, jadi rho-nya 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 100%. Sekarang tinggal dihitung. Di sini ada satuan persen. Berarti persentasenya bisa dicoret, atau 10%-nya dibagi 10% berarti 1, 100% dibagi 10% yaitu 10. Kemudian 10 dan 1000 bisa dibagi 10. 10 bagi 10 habis, 1000 dibagi 10 ini tinggal 100 atau nolnya 1 dicoret. Jadi molaritasnya sama dengan tinggal kali silang 1 kali 100 yaitu 100 dibagi 127. Nah, ini kalau dihitung diperoleh 0,787 atau bisa diubah menjadi 78,7 kali 10 pangkat min 2 karena komanya berpindah 2 kali atau 2 langkah. Satuannya molar. Sehingga kalau dibulatkan ini 78,7 itu menjadi 79 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi jawabannya C.